Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Cahyana Lasaputri. Saya berasal dari kelas 12 section 4. Di sini saya akan membuat satu produk, yaitu dengan memaparkan atau menjelaskan sepengetahuan saya tentang materi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Kira-kira apa ya? Silahkan simak. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Apa sih pertumbuhan dan perkembangan itu? Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran tumbuhan seperti volume, tinggi panjang, atau massa yang sifat irreversibel atau tidak dapat kembali. Saat tumbuhan mengalami pertumbuhan, terjadi penumbuhan komponen yang ada di dalamnya, ada peningkatan berat kering serta penambahan jumlah sitoplasma. Pertumbuhan pada tumbuhan bersifat kuantitatif sehingga dapat diukur. Perkembangan tumbuhan atau development adalah proses menuju kedewasaan. Proses perkembangannya tidak dapat diukur dan sifatnya kualitatif. Tanda bahwa tumbuhan sudah berkembang saat organ reproduksi seksualnya sudah berfungsi, misalnya saat tumbuhan berbunga. Ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Yang pertama, terjadi penambahan jumlah ukur serta volume sel tumbuhan. Yang kedua, tidak bisa kembali ke ukuran semula. Dan yang ketiga, dapat diukur atau kuantitatif. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan yaitu ada dua. Yang pertama, faktor dalam atau yang disebut dengan internal, dan yang kedua yaitu faktor luar atau yang disebut dengan eksternal. Nah, dalam faktor dalam atau yang disebut dengan internal ini terbagi lagi menjadi dua macam. Yang pertama ada gen. Gen merupakan faktor intraselular yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Ukuran dan bentuk tubuh tumbuhan banyak dipengaruhi oleh gen atau sifat menurun. Nah, yang kedua yaitu hormon. Nah, dalam hormon ini terbagi 7 hormon. Yang pertama yaitu hormon auksin yang bisa fungsinya yaitu untuk merangsang perpanjangan sel batang dan menghambat perpanjangan sel akar. Nah, yang kedua itu gibberellin. Apa sih gibberellin itu? Gibberellin merupakan zat tumbuh yang memiliki sifat menyerupai auksin. Nah, ini tuh kayak sama dengan auksin, fungsinya juga hampir mirip, yaitu untuk mempengaruhi pemanjangan dan pembelahan sel. Nah, yang ketiga ini sitokinin. Sitokinin adalah hormon tumbuhan turunan adenin yang berfungsi untuk merangsang pembelahan sel mitosis, disintesis pada ujung akar dan ditranslokasi melalui pembuluh xilem. Nah, kemudian yang keempat yaitu gas etilen. Gas etilen adalah hormon yang dihasilkan oleh buah yang sudah tua. Bila buah yang sudah tua tetapi masih berwarna hijau disimpan dalam kantong tertutup, maka akan cepat masak. Nah, berarti fungsinya ini untuk memacu pematangan buah. Nah, yang kelima yaitu asam absisat atau yang disebut dengan ABA. Nah, asam absisat ini adalah hormon yang menghambat pertumbuhan tanaman atau hormon yang mendukung dormansi. Nah, contohnya nih kayak fungsinya itu untuk menunda atau menghambat pertumbuhan tanaman. Nah, jadi kalau misalnya kita tambahin asam absisat ini, tumbuhan bakalan menghambat akan yang tadinya tinggi karena dikasih hormon absisat, maka akan menghambat. Nah, yang keenam yaitu hormon kalin. Nah, hormon kalin ini dibentuk lagi menjadi kaukalin, rizokalin, dan filokalin dan atokalin. Nah, kaulokalin itu untuk merangsang pembentukan batang, rizokalin untuk merangsang pembentukan akar, dan filokalin merangsang pembentukan daun, dan atokalin merangsang pembentukan bunga. Nah, yang terakhir yaitu asam traumalin atau hormon luka, karena dengan namanya aja yaitu traumalin berarti dia tuh punya trauma, ya kan. Nah, asam traumalin ini merupakan hormon hipotetik, yaitu gabungan beberapa aktivitas hormon yang ada auksinnya, ada gibberellinnya, ada sitokininnya, ada etilen, dan asam absisat. Apabila tumbuhan mengalami luka atau pelukaan karena gangguan fisik, maka akan segera terbentuk cambius gabus. Nah, itu dia ya faktor internal dari hormon. Nah, yang kedua yaitu faktor luar, yaitu dengan eksternal. Itu dipengaruhi oleh cahaya,
Terus yang kedua dipengaruhi oleh suhu, yang ketiga kelembaban, yang keempat air, yang kelima pH, yang keenam oksigen, dan yang ketujuh adalah nutrien. Nah, selanjutnya yaitu macam-macam pertumbuhan. Macam-macam tumbuhan terdiri atas perkecambahan, yang contohnya itu kacang hijau, jagung, atau biji-bijian. Nah, yang kedua itu kita ada pertumbuhan primer, dan yang ketiga yaitu pertumbuhan sekunder. Struktur tumbuhan perkecambahan. Nah, yang di samping itu adalah gambar perkecambahan pada kacang hijau. Tahap awal pertumbuhan tanaman ditandai dengan berkembangnya biji embrio. Nah, kemudian bagian-bagian kecambah itu terdiri dari radikula, yaitu calon akar, kontila, dan berisi cadangan makanan, plumula, calon batang dan daun, epikotil. Bagian kecambah yang berada di atas kotiledon, dan hipikotil adalah bagian kecambah yang berada di bawah kotiledon. Nah, tipe perkecambahan ini ada dua, yaitu tipe epigial, yaitu perkecambahan di mana kotiledon teratas keangkat permukaan tanah, umumnya pada tanaman dikotil. Dan yang kedua adalah tipe hipogeal, perkecambahan di mana kotiledon tidak terangkat ke atas permukaan tanah, tetap berada di bawah, umumnya pada tanaman monokotil. Struktur biji. Nah, ketika tadi sudah adanya tipe perkecambahan, maka dari itu di sini ada yang namanya struktur biji, yang dimana terbagi dua bagian, yaitu dikotil dan monokotil. Nah, untuk dikotil contohnya itu pada kacang, dan yang untuk monokotil contohnya terhadap jagung, yaitu biji jagung ya. Jenis pertumbuhan pada tumbuhan terbagi menjadi dua, yaitu pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer dilakukan oleh meristem primer afeks sendiri pada ujung akar dan ujung batang, menambah tinggi atau panjang tanaman dilakukan oleh semua jenis tumbuhan. Sedangkan pertumbuhan primer dilakukan oleh meristem sekunder terdiri pada batang, menambah diameter batang, hanya dilakukan oleh tumbuhan yang memiliki kambium, yaitu dikotil dan gimnospermae. Kemudian gambar struktur sekunder itu seperti ini. Ya, hasil aktivitas jaringan meristem sekunder berupa kambium dan kambium gabus itu contohnya seperti pada gambar di atas ini. Nah, kemudian ini adalah struktur pertumbuhan primer. Berbeda dengan halnya dengan pertumbuhan sekunder. Kalau misalnya primer ini hasil pembelahan sel-sel pada jaringan meristem. Sedangkan kalau yang sekunder ini hasil dari kambium gabus yang ada pada jaringan meristem. Nah, ini adalah gambar jaringan meristem pada tumbuhan. Nah, jika dilihat jelas, maka gambar jaringan meristem itu seperti ini. Nah, dalam penerapan dalam kehidupan sehari-hari yang dapat saya ambil yaitu kita bisa tahu cara bertumbuhnya dan berkembangnya tumbuhan, bentuk ukurannya, dan kita tahu tumbuhan itu memerlukan cahaya agar tumbuh dengan sempurna. Tidak hanya itu, tumbuhan juga dapat mempengaruhi faktor gen dan hormon. Nah, dari sinilah ternyata tumbuhan memiliki hormon. Contohnya saat praktik perkecambahan, kita tahu bagaimana tumbuhan berkembang biak di tempat gelap dan terang. Tumbuhan memiliki hormon auksin yang berfungsi untuk merangsang perpanjangan sel batang dan pembengkokan batang. Nah, maka dari itu saya sendiri lebih mengerti. Jadi kenapa tumbuhan itu bisa bengkok mengikuti arah cahaya matahari, dan kenapa tumbuhan juga bisa lebih cepat berkembang itu di tempat gelap dibanding di tempat terang. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya bahas. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.